Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, inilah kisah tragis seorang biksu Belanda yang dengan angkuhnya berani menghina dan membuang Al-Quran ke laut. Namun siapa sangka, detik itu juga Allah menunjukkan kuasanya, hingga azab yang mengerikan menimpanya. Jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta bagikan video ini agar semakin banyak yang mengambil pelajaran dari kisah penuh hikmah ini. Di awal abad ke-20, sebuah kapal besar milik Belanda merapat di pelabuhan kecil di Nusantara. Dari kapal itu, turunlah seorang lelaki tua berpakaian jubah coklat panjang, dengan salib besar menggantung di dadanya. Dialah seorang biksu Belanda bernama Cornelius. Terkenal karena kesombongannya yang tak terbendung. Cornelius datang bukan dengan niat baik, bukan untuk berdagang, bukan pula untuk membantu. Ia datang dengan hati penuh dendam dan kebencian terhadap umat Islam yang kala itu berkembang pesat di tanah Nusantara. Dari wajahnya saja, tampak jelas arogansi, alisnya terangkat tinggi, bibirnya selalu mencibir, seakan-akan ia memandang rendah semua orang di sekitarnya. Setiap kali ia menjejakkan kaki di tanah pelabuhan, sorot matanya tajam meneliti masjid-masjid kecil yang berdiri megah meski sederhana. Suara azan yang berkumandang justru membuat telinganya panas. Cornelius menggertakkan giginya, lalu berbisik pelan dengan nada penuh kebencian. Kitab mereka itu hanya membawa kegelapan. Aku akan membuktikan bahwa semua ini tak ada artinya, dan semua orang di sini akan tahu siapa yang lebih berkuasa. Kedatangannya segera menyita perhatian warga. Beberapa orang berbisik-bisik, sebagian merasa tidak nyaman dengan tatapan angkuh Cornelius. Namun tak seorang pun berani mendekat. Mereka tahu, lelaki asing itu bukan sembarangan. Cornelius berjalan melewati pasar, desa, hingga mendekati masjid. Setiap langkahnya seolah membawa hawa dingin yang menekan dada siapapun yang melihat. Ia menegakkan kepalanya tinggi-tinggi, seakan dunia di sekitarnya hanyalah debu di bawah kakinya. Sejak detik itu, semua orang sadar kedatangan biksu Belanda ini tidak membawa kedamaian. Ia datang dengan misi lain, misi yang dipenuhi kesombongan dan kebencian terhadap Al-Quran dan umat Islam. Dan mereka tidak pernah menyangka bahwa keangkuhannya inilah yang akan menjerumuskannya ke dalam azab Allah yang pedih. Beberapa hari setelah kedatangannya, Cornelius mulai memperlihatkan tabiat aslinya. Ia sering berdiri di alun-alun desa, tempat warga berkumpul, sambil mengumbar kata-kata penuh penghinaan. Suaranya keras, menusuk telinga, seakan ingin menantang siapa saja yang berani membantahnya. "Lihatlah kalian," serunya dengan bahasa Melayu patah-patah, namun cukup jelas dimengerti oleh warga. "Kalian percaya pada kitab hijau itu? Kitab yang tak ada artinya, hanya kumpulan dongeng orang gurun. Agama kalian lemah, dan aku akan buktikan di sini, di tanah ini, bahwa aku lebih berkuasa daripada kalian semua." Ucapan itu membuat wajah para lelaki desa memerah menahan amarah. Para wanita menundukkan kepala. Sebagian anak kecil ketakutan bersembunyi di balik tubuh ibunya. Namun, tak seorang pun berani menanggapi. Mereka tahu lelaki itu orang asing, didukung oleh kekuasaan kolonial, dan bisa membawa malapetaka bila dilawan dengan tangan kosong. Cornelius semakin menjadi jadi. Ia sengaja melintas di depan masjid setiap kali azan berkumandang, menutup telinga sambil tertawa mengejek. Bahkan suatu sore, ketika para santri pulang dari pengajian, ia berdiri di gerbang sambil menunjuk ke arah mushaf yang mereka bawa. "Kitab itu sampah, tidak ada kuasa di dalamnya. Kalian bodoh karena menyembah sesuatu yang tak mampu melindungi kalian." Warga hanya bisa diam, namun di dalam hati, mereka menahan doa dan harapan agar Allah segera menunjukkan kuasanya. Atas kesombongan lelaki asing itu, kesombongan Cornelius semakin meluap, dan kebencian dalam hatinya membara. Ia merasa tak tersentuh, merasa Tuhan yang ia hina tak akan pernah berani melawannya. Tapi ia tidak tahu, setiap kata ejekannya sedang menyiapkan jalan menuju kehancuran dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, tetapi kebencian Cornelius terhadap Islam justru semakin besar. Setiap kali mendengar lantunan ayat Al-Quran dari mulut para santri, dadanya terasa panas, seakan api membakar hatinya. Di rumah singgahnya yang besar dan mewah, ia sering duduk sendirian, menatap salib kayu yang tergantung di dinding. Dari mulutnya keluar gumaman penuh amarah. Kitab itu adalah musuh. Kitab itu membuat manusia tunduk pada sesuatu yang tak terlihat. Aku akan buktikan bahwa kitab itu tak punya kuasa sedikit pun. Cornelius semakin gila dengan pikirannya sendiri. Ia mulai merencanakan sesuatu yang jauh lebih hina dibanding sekadar menghina dengan kata-kata. Malam itu, ia mengambil segelas anggur, meneguknya rakus, lalu berkata lantang sambil tertawa keras, "Besok, semua orang akan melihat bagaimana aku mempermalukan kitab itu. Aku akan buang ke laut. Hahaha, biar Tuhan mereka datang kalau memang berani." Kebencian dalam hatinya kini membara,
membutakan akalnya. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana menghinakan kitab suci umat Islam di depan banyak orang. Di luar rumah singgahnya, warga desa resah. Mereka mendengar bisikan-bisikan bahwa Cornelius sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Namun tak seorang pun bisa menghentikannya. Mereka hanya bisa menunduk, mengangkat tangan, dan berdoa kepada Allah agar kebiadaban itu tidak terjadi. Namun, takdir berkata lain. Esok harinya, Cornelius benar-benar bersiap dengan langkah congkak, membawa sebuah mushaf Al-Quran yang berhasil ia rebut dari salah satu masjid kecil. Wajahnya penuh kemenangan, matanya memancarkan kebencian yang tak terhingga. Ia berjalan menuju tepi laut, diikuti oleh tatapan warga yang hanya bisa pasrah menyaksikan kebiadaban yang sebentar lagi terjadi. Cornelius tak tahu, langkah yang ia ayunkan hari itu adalah langkah menuju ajalnya. Pagi itu, langit Nusantara tampak cerah, namun di hati Cornelius, kebencian justru semakin menggelora. Ia melangkah angkuh menuju tepi laut, ditemani beberapa pengikutnya yang setia. Di tangannya tergenggam erat sebuah mushaf Al-Quran yang ia rebut dari masjid semalam. Jemarinya mencengkeram kitab suci itu seakan ingin meremukan isinya. Dengan suara lantang, ia berseru di hadapan warga desa yang mengikuti dari jauh. Lihatlah, inilah kitab yang kalian sembah-sembah itu. Kitab yang katanya sakti. Kitab yang kalian anggap suci. Hari ini aku akan membuktikan bahwa semua itu hanyalah dusta. Tuhan kalian tak akan turun untuk menyelamatkan kitab ini. Warga terdiam. Ada yang meneteskan air mata. Ada pula yang menunduk sambil menggenggam tasbih, berdoa agar Allah menunjukkan kuasanya. Namun tak seorang pun berani maju. Ketakutan menahan langkah mereka. Apalagi Cornelius dikelilingi pengikut yang bersenjata. Cornelius melangkah ke atas sebuah batu besar di tepi pantai. Ombak berdebur keras di bawah kakinya, seakan ikut menantang kesombongannya. Ia mengangkat mushaf itu tinggi-tinggi ke udara. Wajahnya dipenuhi senyum sinis. Jika benar Tuhan kalian ada, biarlah dia menyelamatkan kitab ini dari tanganku. Jika tidak, maka terbuktilah bahwa kalian semua hanya percaya pada kebohongan. Pengikutnya bersorak, menepuk tangan, mendukung kebiadabannya. Sementara itu, hati para warga bergetar hebat, takut sekaligus pasrah. Cornelius selalu menurunkan tangannya perlahan, bersiap melempar mushaf suci itu ke laut. Dalam hatinya, ia merasa dirinya menang. Ia yakin tidak ada kuasa apapun yang bisa menghalangi kesombongannya. Namun, ia tidak tahu bahwa detik itu juga, langit mulai bersekutu dengan bumi untuk menantang kesombongannya. Awan tipis yang tadinya putih, perlahan bergumpal menjadi kelabu. Angin yang semula sepoi-sepoi, berubah dingin menusuk tulang. Rencana jahat itu hampir terlaksana, dan sebentar lagi Cornelius akan merasakan balasan yang tak pernah ia bayangkan. Cornelius berdiri tegak di atas batu karang besar. Tubuhnya menjulang tinggi seolah menantang langit. Di tangan kirinya, mushaf Al-Quran digenggam erat. Sementara tangan kanannya menunjuk ke arah warga yang menonton dari kejauhan. Lihatlah, teriaknya dengan suara lantang, bercampur tawa mengejek. Kitab ini tidak akan menyelamatkan kalian. Hari ini aku buang ke laut, dan kalian akan tahu, Tuhanku lebih berkuasa daripada Tuhan kalian. Warga desa semakin gelisah. Sebagian menangis, sebagian memejamkan mata sambil berdoa, memohon agar Allah segera menunjukkan kuasanya. Seorang lelaki tua yang dikenal alim menundukkan kepalanya. Air matanya jatuh ke pasir. Ia hanya berbisik lirih, "Ya Allah, tunjukkan kebesaranmu hari ini. Jangan biarkan kitabmu dinodai oleh orang kafir yang sombong ini." Cornelius mengangkat mushaf itu tinggi ke udara. Angin yang tadi hanya berhembus lembut, kini berputar kencang, membuat jubah coklatnya berkibar liar. Rambut putihnya berantakan, tapi ia tetap tertawa. "Hei, lihatlah, bahkan alam tunduk padaku." Hahaha. Dengan wajah penuh kemenangan, ia mengayunkan tangannya, lalu melemparkan mushaf itu ke arah laut. Semua warga menahan napas, seakan jantung mereka ikut jatuh bersama lemparan itu. Namun begitu mushaf itu menyentuh air laut, sesuatu yang ganjil langsung terjadi. Ombak yang tadinya tenang mendadak menggila. Suaranya menggelegar, menghantam batu-batu karang dengan dahsyat. Langit yang cerah berubah gelap. Guntur terdengar menggelegar, seakan marah pada kesombongan manusia. Warga menjerit ketakutan. Anak-anak berlari memeluk ibunya. Angin semakin kencang, pasir beterbangan, membuat semua orang terpaksa menutup mata. Cornelius, yang semula berdiri gagah, mulai goyah. Batu karang tempatnya berpijak berguncang di terpa ombak. Matanya membelalak, wajahnya kehilangan warna. Namun bibirnya masih memaksakan tawa sinis. "Hahaha, ini hanya kebetulan. Tuhan kalian tetap tak ada." Tapi di dalam hatinya, ketakutan mulai merambat. Ia sadar, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sedang terjadi. Dan itu baru permulaan dari azab yang akan menimpa dirinya. Begitu mushaf Al-Quran menyentuh air laut, kekuasaan Allah seketika diperlihatkan. Ombak menggulung lebih tinggi dari biasanya, menghantam karang hingga percikannya menyapu. Cornelius yang berdiri congkak di atas batu. Langit semakin hitam,
Petir menyambar, guru menggelegar, seakan langit runtuh karena murka. Angin berputar kencang, mencabik-cabik udara dengan suara melolong menyeramkan. Warga desa berteriak histeris. Sebagian jatuh bersujud di pasir, memohon perlindungan Allah. Cornelius terhuyung, jubah coklatnya basah kub diterpa ombak. Tangannya meraba-raba batu karang untuk menjaga keseimbangan. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah pucat pasi. Matanya liar mencari pegangan. Namun tidak ada yang bisa menolongnya. Mushaf yang ia lempar tadi tidak tenggelam seperti yang ia harapkan. Justru, kitab suci itu terapung di atas ombak, berkilauan seolah dilindungi cahaya yang tak kasat mata. Warga yang melihatnya terperangah, sebagian menangis haru. Seorang pemuda desa berteriak lantang di tengah badai, itulah kuasa Allah. Kitabnya tak bisa dihina, tak bisa dihinakan oleh siapapun. Cornelius menutup telinganya, berusaha mengingkari kenyataan. Ia berteriak histeris, tidak. Ini mustahil, ini hanyalah ilusi. Namun, semakin keras ia berteriak, semakin kuat pula badai menghantam. Ombak besar tiba-tiba menjulang di belakangnya. Setinggi pohon kelapa, menghitam menutupi cahaya. Warga hanya bisa menjerit ngeri menyaksikan pemandangan itu. Dalam sekejap, ombak itu jatuh menghantam Cornelius dengan suara menggelegar. Tubuhnya terpental, terbanting ke batu karang, lalu terseret ke tengah lautan. Suara congkaknya lenyap, diganti jeritan panik yang sebentar saja hilang ditelan gemuruh badai. Pada detik itu juga, seluruh warga menjadi saksi bahwa Allah benar-benar menunjukkan kuasanya, menimpa orang kafir yang sombong dan penuh kebencian. Tubuh Cornelius terombang-ambing di tengah gelombang besar. Setiap kali ia mencoba berenang, ombak lebih dulu menghantam wajahnya hingga ia tersedak air asin. Jeritannya terdengar putus-putus, bercampur antara panik dan ketakutan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. "Telung, ada yang telung aku!" teriaknya, suaranya parau ditelan badai. Tapi tak seorang pun berani mendekat. Warga hanya menyaksikan dari kejauhan. Ngeri namun sekaligus sadar bahwa apa yang terjadi adalah balasan atas kesombongan lelaki itu. Petir menyambar lagi, kali ini begitu dekat hingga membuat laut berkilau putih. Cahaya itu memperlihatkan jelas tubuh Cornelius yang terhempas ke batu karang tajam. Darah mengalir dari pelipisnya, warnanya memerah bercampur dengan air laut. Cornelius berusaha meraih sesuatu, tapi tangannya hanya menggenggam kosong. Setiap kali ia mencoba berenang ke tepian, ombak raksasa datang menghantamnya kembali, menghempaskan tubuhnya semakin jauh ke tengah lautan. Di sela jeritannya, ia berusaha menghardik langit, "Tuhan kalian tidak ada, ini hanya kebetulan, aku tidak akan kalah." Namun ucapannya justru tenggelam dalam suara guntur yang memekakan telinga. Ombak berikutnya datang lebih besar, menggulung tubuhnya, membantingnya seperti boneka tak berdaya. Warga desa menutup wajah mereka, tak sanggup melihat lebih lama. Seorang ibu berbisik lirih sambil menahan tangis. "Inilah azab Allah. Cepat sekali datangnya." Seketika setelah ia menghina kitab suci, tubuh Cornelius semakin lemah. Jeritanya tak lagi lantang, hanya terdengar parau dan terputus-putus. Matanya penuh ketakutan, wajahnya kehilangan kesombongan yang selalu melekat padanya. Dan akhirnya, sebuah gelombang maha besar muncul dari kejauhan, hitam dan tinggi, seakan menjadi penutup bagi kesombongan Cornelius. Warga menjerit histeris ketika ombak itu jatuh menghantam dengan dahsyat, menelan tubuh Cornelius ke dalam kedalaman laut yang gelap. Hanya suara badai yang tersisa. Kesombongan itu telah sirna, tertelan lautan tanpa sisa. Badai yang menggila perlahan mereda setelah tubuh Cornelius lenyap ditelan ombak. Angin berhenti meraung, langit yang hitam mulai kembali cerah. Seakan-akan alam telah menuntaskan murkanya. Warga desa masih gemetar, sebagian masih bersujud di pasir, tak berani mengangkat wajah. Mereka menatap laut dengan mata penuh air mata. Tak ada lagi tanda-tanda Cornelius. Tubuhnya benar-benar hilang, ditelan kedalaman yang gelap. Tak ada yang tahu apakah ia masih hidup atau sudah binasa. Yang jelas, kesombongan yang tadi menguasai wajahnya kini sirna tanpa bekas. Namun yang lebih mengejutkan adalah apa yang muncul di tepi pantai. Mushaf Al-Quran yang tadi dilempar Cornelius ke laut, kini terdampar kembali ke daratan. Basah kuyup memang, tapi lembar-lembar halamannya tetap utuh, seolah dilindungi oleh tangan-tangan gaib. Warga yang melihatnya terperangah. Seorang lelaki tua yang alim segera berlari menghampiri, mengangkat mushaf itu dengan penuh kehati-hatian. Air matanya jatuh membasahi sampul mushaf. Ia menatap warga lain lalu berseru dengan suara bergetar, "Lihatlah, kitab suci ini kembali. Allah menjaganya, sementara orang yang menghinanya ditelan azab. Inilah bukti kebesaran Allah, agar kita semua tak pernah goyah dalam iman." Warga desa berteriak takbir serentak. Suara mereka menggetarkan udara. "Allahu Akbar! Allahu Akbar!"
Suasana yang tadinya mencekam kini berubah menjadi penuh haru. Mereka melihat sendiri bagaimana Allah menjaga kalamnya. Bagaimana kesombongan seorang kafir yang angkuh dipatahkan dalam sekejap. Bagi mereka, kejadian itu adalah tanda nyata bahwa siapapun yang berani menghina kitab suci dan merendahkan agama Allah akan mendapatkan balasan yang tak terduga di dunia maupun di akhirat. Cornelius, tak seorang pun menemukan jasadnya hingga hari itu. Laut menelannya tanpa sisa, meninggalkan hanya satu pelajaran. Jangan pernah menantang kuasa Allah. Sejak hari itu, kisah tentang biksu Belanda bernama Cornelius tersebar luas di seluruh desa. Bahkan sampai ke kampung-kampung jauh. Warga yang menyaksikan kejadian itu menceritakan dengan detail bagaimana kesombongan Cornelius berakhir tragis. Ditelan lautan seketika setelah ia menghina dan membuang mushaf Al-Quran. Bagi para warga, kejadian itu menjadi pelajaran berharga. Mereka menyadari bahwa kebencian, kesombongan, dan penghinaan terhadap agama Allah tidak akan pernah dibiarkan begitu saja. Allah Maha melihat, dan kuasanya bisa datang kapanpun tanpa bisa ditolak oleh siapapun. Seorang ulama desa berdiri di hadapan warga. Setelah mushaf yang kembali dari laut dikeringkan dan disimpan kembali di masjid. Dengan suara berat namun penuh keyakinan, ia berkata, "Jadikan ini pelajaran, wahai saudara-saudara. Jangan pernah takut pada manusia yang congkak. Jangan pernah goyah karena hinaan mereka. Kitab Allah akan selalu dijaga, dan siapapun yang merendahkannya akan mendapat balasan yang pedih. Allah tidak pernah tidur, dan azabnya bisa datang lebih cepat dari yang kita sangka." Warga mengangguk, air mata mengalir di wajah mereka. Anak-anak yang mendengar kisah itu tumbuh dengan rasa takut dan hormat pada kitab suci. Para orang tua menjadikannya pengingat agar iman tetap kuat. Meski menghadapi tekanan dari siapapun, Cornelius tak pernah kembali. Laut menyimpannya sebagai bukti nyata bahwa kesombongan manusia tak ada, artinya di hadapan kuasa Allah. Yang tersisa hanyalah kenangan akan wajahnya yang angkuh, lalu sirna ditelan gelombang murka. Kisah itu pun menjadi peringatan abadi, sebuah saksi sejarah bahwa tidak ada tempat bagi orang yang menghina agama Allah, dan bahwa Al-Quran akan selalu terjaga sampai akhir zaman.